Perkenalkan, nama saya Yosefina Nenggolan, peserta Latsar CPNS golongan 3 Angkatan 48, pihak penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Saya bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai analis bencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang core value kolaboratif, di mana pengampu materinya adalah Ibu Yang Nurmahia, SST MKes. Definisi kolaborasi. Kolaborasi merupakan proses kompleks yang membutuhkan sharing pengetahuan yang direncanakan, yang disengaja dan menjadi tanggung jawab bersama. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance. Collaborative governance dalam arti sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Enesel dan GSA menyatakan collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Ratner mengungkapkan 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu yang pertama mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Di sini maksudnya pemerintah dan pemangku kepentingan lain melakukan identifikasi berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses tata kelola pemerintahan. Para pemangku kepentingan saling berbagi isu, peluang penyelesaian, dan ketersediaan sumber daya masing-masing. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Maksudnya di sini, pemangku kepentingan yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan melakukan dialog mengenai langkah paling efektif memecahkan permasalahan berikut pihak yang mampu mendukungnya. Yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Di sini, para pemangku kepentingan yang terlibat mulai melakukan perencanaan pelaksanaan strategi yang telah disepakati pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang dilakukan dengan proses kolaborasi antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Whole of Governance. Whole of Governance adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik. Ada beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi, yaitu yang pertama, trust building. Di sini maksudnya membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, melakukan negosiasi dan baik bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang kelima, menetapkan outcome antara. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Kustumato pada tahun 2021 menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Beberapa aspek normatif kolaborasi pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan diatur juga mengenai bantuan kedinasan, yaitu kerjasama antara badan dan atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintah yang membutuhkan. Badan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang meminta dengan syarat: A. Keputusan dan atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan. B. Penyelenggara pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan. C. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan atau pejabat pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri. D. Apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik,
badan atau pejabat pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari badan atau pejabat pemerintahan lainnya, dan atau jika penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan tersebut. Selain itu, badan atau pejabat pemerintahan dapat juga menolak memberikan bantuan kedinasan apabila A. mempengaruhi kinerja badan atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan, B. surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia, atau C. ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. Terkait kerjasama daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diatur bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan oleh daerah dengan A. daerah lain. Kerjasama dengan daerah lain ini dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. B. pihak ketiga, dan atau C. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang core value kolaboratif. Selanjutnya saya akan menunjukkan action core value kolaboratif di instansi tempat saya bekerja, yaitu BPBD Tapanuli Utara.